mohon sekiranya segera merapat di ruang utama Masjid Al-Akbar Surabaya karena pengajian akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin, amma ba'd. Yang kemuliakan para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dan khususnya jamaah Masjid Al-Akbar Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian pada malam ini hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, kajian kitab Nashahul Ibad dengan tema makalah 1, yakni tema bekal akhirat, yang insyaallah bersama Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Muzaki STI Al-Hafidh. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pendengar dan permisa dimanapun berada rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita berdoa, mudah-mudahan ibadah kita malam ini diterima Allah. Semuanya mudah-mudahan dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga kita ditakdir Allah menjadi orang yang istiqomah sampai nanti kita sowan menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnal khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Malam ini kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad di bab Ar-Rubai, nasihat-nasihat yang berjumlah 4. Dan kemarin kita sudah membahas nasihat Rasulullah kepada Abu Dzarrin. Yang pertama sudah kita bahas, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaikilah peraumu karena sesungguhnya lautan ini sangat luas dan sangat dalam. Safinah di sini maksudnya hati. Harus meluruskan dan menata niat, karena kehidupan ini akan sia-sia kalau niat kita enggak lurus. Sampai Umar ini juga pernah disampaikan kepadanya, pertolongan Allah yang diberikan kepada kita ini tergantung bagaimana kita membangun niat. Kalau niat kita murni, maka pertolongan Allah itu pasti akan sempurna. Tapi kalau niatnya tidak murni, maka pertolongan Allah pun tidak sempurna. Malam ini kita akan melanjutkan dengan nasihat yang kedua. Setelah memperbaiki niat, memperbaiki perahu karena lautan sangat dalam dan luas, maka nasihat Rasulullah yang kedua, wa khudz az-zada kamilan, wa khudz, dan ambillah, carilah az-zada, bekal, kamilan yang sempurna. Fa inna safara, maka sesungguhnya perjalanan, ai fil akhirati, menuju akhirat, iku ba'idun, jauh, fi ghayati ta'abi, dan juga penuh dengan kesulitan. Ayo cari bekal yang banyak, karena perjalanan menuju akhirat ini sangat jauh dan syarat dengan banyak sekali kesulitan. Kesulitan pertama apa Bapak Ibu? Ya, sakaratul maut itu kesulitan yang pertama. Kemudian masuk di alam kubur dan kita menghadapi situasi, ya mungkin dapat nikmat kubur, mungkin dapat azab kubur. Setelah itu penantian hari kebangkitan, dan dengan penantian hari kebangkitan itu dihadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Panjang sekali Pak perjalanan nanti di akhirat itu. Ada satu ayat di dalam Al-Quran dijelaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian semua, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Seperti yang kita lakukan malam ini bagian dari pencarian bekal kita Pak Bu. Panjenengan mau pergi jauh, nggak usah luar negeri lah. Kemarin saya pergi ke Banyuwangi 3 hari aja Pak. Itu saya siapkan bajunya berapa setel,
Uang untuk biaya perjalanan, makan di jalan itu berapa, tolnya berapa, untuk makan pagi, makan siang, makan malam, nanti hotelnya di sana seperti apa. Itu semua termasuk bagian dari bekal. Lah panjenengan nang Banyuwangi misal Pak, sing nggawa apa-apa, klambi nggawa sak setel. Duit nggawa 5.000. Ya saya jamin gak sampai Banyuwangi Pak. Toko Pasuruan wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun panjenengan. Itu Banyuwangi Pak, belum akhirat ini. Perjalanan yang panjang, yang jauh. Ini nasihat yang kedua. Biasanya orang ini kan selalu ditanya, Bapak apa sudah siap mati Pak? Sudah siap berangkat ke akhirat Pak? Belum Pak. Kenapa? Belum cukup bekal. Padahal dia sendiri belum tahu bekalnya sudah berapa, juga nggak tahu Pak dia Pak. Kan aneh orang jawab itu. Betulkah orang itu takut mati gara-gara merasa nggak cukup bekal? Padahal kalau dia ditambah umurnya 10 tahun sudah berani Pak mati Pak? Belum. Kenapa? Belum cukup bekal. Tambah lagi 10 tahun sudah cukup bekal? Belum cukup bekal. Orang itu Pak, walaupun dikasih jatah umur sampai 1000 tahun sekalipun, jawabannya masih belum cukup bekal. Sebab orang takut mati bukan itu. Nah, zaman kaya ngeten iki lho, moro-moro ditimbali Allah mendadak ngono ya. Gak peduli zaman duwe bekal gak enggak ya wis budal sampean. Adine terus ditekani malaikat Israil sik, malaikat aku durung ono bekal sik ane. Meneri ini maneh. Tambah dicepetno sampean. Ya bekal itu kan jangan ditunda Bapak Ibu. Ada kesempatan berbuat baik, ambil. Karena perbuatan baik itu bagian dari mencari bekal. Penyakitnya orang itu kan menunda-nunda amal itu Pak. Iya kalau ditunda ada kesempatan hidup. Nek mboten ya napa? Kita tidak pernah cukup bekal itu Pak. Apa sudah cukup bekalnya? Selalu menjawab belum. Belum. Tapi itu jawaban yang bagus, timbangannya terlalu pede ya tambah gak enak. Terus pun tiba zaman siap ta mati. Nggih siap tok kula niki. Ngeten iki nggih kula ngrantos Israil kula niki lho, waduh. Ngomong koyo ngono tuange teko temenan belain sampean. Kemudian dan penuh dengan capek Bapak Ibu. Capek, perjalanan akhirat itu capek. Allah Ta'ala itu menggambarkan berkali-kali di dalam Al-Quran tentang bagaimana ruwetnya dan capeknya perjalanan di akhirat itu Pak. Rasulullah itu kan pernah dawuh, orang pergi itu sama dengan orang tertawan. Orang tertawan itu tidak bisa menguasai dirinya Pak. Contoh nggih, mereka berangkat umroh, naik pesawat, terus pesawatnya itu delay itu apa Pak? Terlambat jamnya ini. Terus sampean protes, ngamuk. Pokoknya saya minta berangkat sekarang juga. Ya tambah dicekel security sampean. Artinya kita nggak bisa berbuat apa-apa wong perjalanan itu ya apa kata otoritas itu Pak. Ya nurut ae. Masih delay ya dinteni, delay sak jam dinteni, 2 jam dinteni. Saya pernah delay itu 10 jam. Itu disiapkan hotel Pak, keluar itu kembali lagi ternyata pesawatnya merusak kan, belum bisa dibetulkan, balik nang hotel mana katanya protes, tidak bisa. Kata Rasulullah, orang perjalanan itu sama dengan orang tertawan, dia harus tunduk dengan apa yang terjadi dalam perjalanan. Sudah ya, masuk pesawat sudah, berangkat Pak, di atas cuaca buruk, mestinya harus, misalkan kemarin saya ke Mesir itu transitnya Qatar, mestinya pesawat ini harus ke Doha, tapi karena cuaca buruk diturunkan di India.
Waduh. Terus katanya ngamuk sampean, katanya protes. Ya tidak bisa Pak. Di sana lontang lantung ya, tidak bisa, kalau dipaksakan malah bahaya. Kemudian turun dari di Kairo itu, naik bisnya mogok. Ini negara orang Pak, bukan di Surabaya ini, bukan di Indonesia. Ayo mau protes tidak bisa. Makanya kalau panjenengan kepingin latihan sabar, salah satunya itu sering-sering pergi Pak. Tapi ojo cedek-cedek, sering-sering pergi nang Suramadu ya, ndak ada ujiannya Suramadu itu. Pergi itu ya Banyuwangi, di kendaraan itu serasane gak enak kabeh Pak. Makanya ada orang sekolah mboten lunga-lunga Pak, kula teng griya mawon turu mawon enak turu tok. Iya sampean enak, tapi gak ngrasakno nikmatnya dunia. Dunia itu nikmatnya ya jalan-jalan itu. Jalan-jalan itu kan diperintahkan oleh Al-Qur'an. Siapa yang tahu ayatnya? Yang hafal ayatnya siapa? Saya kasih hadiah Pak kalau bisa jawab betul. Handphone, saya kasih handphone. Monggo sampean jawab. Ayat perintah untuk jalan-jalan di muka bumi Allah sing bener tak kei handphone. Tapi nek salah handphone sama tak pek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Surat Tabarak, surat Al-Mulk. Huwallazi dialah Allah ja'ala lakumul arda dzalula, yang menjadikan, menciptakan bumi dengan penuh warna. Famshu fi manakibiha, maka berjalan-jalanlah kamu di muka bumi, di sudut-sudut bumi, melaku-melaku. Wa kulu mir rizqi, di samping jalan-jalan juga makanlah yang direzekikan oleh Allah. Tapi ya susah Pak, duit entek, badan remuk kabeh, tapi dapat banyak. Itu pilihan hidup. Dan biasanya orang kalau pergi begitu itu cenderung lebih bijaksana dalam berpikir. Urusan agama Pak, misalkan ada orang ulama ngajinya itu hanya di sekitar sini saja, tolabul ilminya di sini, dia melihat kondisi keagamaan itu hanya di sini, tidak pernah kemana-mana. Biasanya kaku wong itu Pak, kaku, ini salah, ngono salah, pokoknya sing bener dek tok pokoknya. Coba pernah haji, pernah umroh, melihat orang bagaimana sholatnya orang sana, bagaimana, cenderung bijaksana. Makanya kalau ada istilah orang itu sedikit orang lain salah, yang benar cuman dia saja Pak. Itu jari wong biyen ngopi nih kurang ado, melaku-melakunya kurang ado, nggak ada pembanding dia. Dan bagaimana perjalanan menuju akhirat Pak, yang begitu panjang ini, Masya Allah. Siapkan bekal yang sempurna, karena perjalanan akhirat sangat jauh dan penuh dengan kesulitan. Ini kedua. Yang ketiga, wa khaffifil hamla, atau wa khaffifil himla. Wa khaffif, dan ringankan, al-himla, beban. Ringankan bebanmu. Bikasril ha'i, dengan dikasroh haknya. Apa maksudnya? Ai mahmulaka minad dunya, beban dosa duniamu. Saya Senin kemarin itu ceramah di Polda. Di Polda atau di Polri sekarang itu lagi bersih-bersih orang yang seperti saya ini Pak, kegemukan ini, obesitas. Nek kula mboten nggih. Apa son haji nih ini? Kalau kita pergi-pergi, ringankan beban, bawa bekal yang cukup, tapi jangan berat Pak. Orang umroh, Bismillah. 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 Bismillah.
Jadi kemarin umroh itu kan kita sudah briefing Bapak Ibu. Kita sudah briefing karena umrohnya 12 hari, bajunya sekian, bekalnya sekian, jangan lebih, uangnya sekian, terukur Bapak Ibu. Ternyata ada ibu-ibu itu bawa, Masya Allah, sudah dikasih tas koper besar, bagasi ini Pak, wis ditambahi tas cabin, tambahi tas tenteng, 3 tas, sik nggawa tas mana telu mana sih. Jadi koper, cabin, tenteng nambah telu mana. Apa yang terjadi Pak? Karena kan kita butuh cepat. Kalau jalan di airport itu kan harus cek satset gitu. Ya dia tidak bisa Pak. Makanya perjalanan akhirat itu ringankan beban. Dan yang membuat beban kita itu berat dalam perjalanan ke akhirat itu ya dosa sama urusan dunia. Jadi awak dhewe mikir donya ngeten iki asli nih Pak, nggih, memperberat beban. Perjalanan jauh kok dengan beban yang berat. Kalau bekal yang sempurna itu kan tidak harus banyak Pak, bekal itu. Bekal yang sempurna itu cukup lah. Cukup. Fa innal aqobata, sesungguhnya tanjakan, aqobah itu tanjakan gitu. Itu kaudun, sangat sulit, tanjakannya sulit. Lah panjenengan nggawa awak tok ae nek nanjak ngeten nggih wangel lho Pak. Lah niki wis nanjak nggawa beban, masyaallah. Biasanya ngeten niku wong wedok biasanya. Kalau nanti haji niku Pak, ya ada ibu-ibu perempuan ini saya bimbing haji itu, ya 1 bawa mikrofon, 2 bawa bendera, yang ketiga bawa tas sendiri, tas saya sendiri. Ngono niku sih ada ibu-ibu yang sepuh-sepuh nggawa tas akeh gak mentolo tak gawakno pisan. Jadi sini ada tasnya, sikut ono tase, pundak tas iki, Masya Allah begini ya Allah. Terus pada waktu naik sedikit tanjakan itu nggeblak kula. Ternyata beban hidup itu 2 Pak, ya dosa kita dan urusan dunia kita. Memang berbicara tentang dunia ini ya dilematis. Satu sisi ya kita butuh dunia, tapi kalau terlalu ya itu membuat beban hidup. Makanya orang yang hidupnya santai itu sesungguhnya adalah orang-orang yang yang tidak ada beban dunia. Suatu ketika saya dipanggil oleh seorang dokter. Dokter ini senior sekali Pak. Dan kategori dokter viral dia. Pasiennya sudah luar biasa. Sekali suntik katanya 600.000. Padahal katanya sehari itu praktek bisa pasiennya itu antara 70 sampai 100. Nyuntik tok 600.000 Pak. Pasien ini sedina 100. Sampeyan hitungaken tolong sampeyan hitungaken niku. Sedina pira niku? Malam-malam saya ditelepon. Pak Yai, bisa ke rumah sebentar. Ada makanan enak ini. Saya kan kelemahannya makanan, Pak. Ini ono sing ngejak mangan mesti ya sudah saya ke sana. Ternyata curhat. Curhat tentang kehidupannya, curhat tentang pekerjaannya, curhat tentang keluarganya. Lah ya tak pikir-pikir sedina lho ana pasien 100 sekali suntik 600.000. Sik bingung ae. Padahal jamaah al-akbar lho, padahal gak nyekel duit, ya gak tahu curhat nih. Kan begitu logikanya, Pak. Jadi dia mencari sesuatu yang sesungguhnya dia cari itu bakal menjadi beban hidupnya. Dia mencari sesuatu yang sesungguhnya yang dicari itu bakal menjadi penyebab stres hidupnya. Tapi kan golek iya butuh, golek iya ngeluh. Ngoten lho. Terus saya kasih solusi. Coba Pak panjenengan ini bikin yayasan sosial begitu loh. Bu panti asuhan, bu pondok tahfidz atau apalah.
di mana sebagian dari harta sampean ini keluarkan untuk itu. Sudah sampai malam Pak. Akhirnya saya pulang, pamitan saya. Ya gak dikawani apa-apa ya iki gak rasa stres deh yang ini iki anak kiai diundang tapi gak dikai apa-apa ya gak rasa stres yang ini iki. Ayo terus lo tambah stres kok ndak wana ngono. Lawan nyeluk kiai gak dikai apa-apa. Ya gak njaluk gini, gak njaluk. Cuman kan ya opo gak enak kan masuk sampean ngundang mbok gula ta lengo ta napa. Adik sugih Pak, omahe gawedhe sak masjid iki omahe gawedhe. Jadi sumber stresnya ya gara-gara ana kiai gak digawani apa-apa iku mau. Kula tolong doakan Pak Yai ya supaya saya tenang, hidup saya lancar, semua usaha saya. Aku batin. Ini carane ya sapa sing gelem ndongakno kon ndak barang. Batin lho kula mboten ngomong, kula ngomong ta sampeyan tok niki. Ya Allah ya Rabb. Makanya begini, orang itu kalau sudah mencari dunia, dari awal dia mencari dunia itu ya niatnya ditoto Pak. Ya Allah, saya bekerja untuk menambah amal saya di dunia ini. Jadi kalau ada hasilnya dia tasarrufkan, ada hasilnya dia tasarrufkan. Nah saya menerima terus gak ngetokno ya sakit Pak, mau dahar terus gak ada metu ya lara wetenge. Aku ingin mangan tok tapi gak iso metu ya apa wetengku senep iki. Iku pada ambek duit teko tok tapi gak tahu dikekno wong, gak tahu sedekah ya. Akhirnya senep weteng sampean. Ay anna tulu al aqabati. Yang dimaksud itu sesungguhnya tanjakan, naiknya tanjakan ini al jabala, seperti nanjak di atas gunung. Iku sa'bun, sungguh sangat sulit. Lika-likunya, jalanan terjalnya, nanjaknya. Bapak Ibu kalau jalan datar seperti di Al-Akbar sini Pak, enteng Pak, 5 putaran 5 kilo enteng. Coba sedikit nanjak, nggak sampai 1 kilo wis ngos-ngosan kita. Itu nggawa awak tok. Bagaimana dengan beban? Beban yang berat, ada tas yang di punggung, ada tas yang dicangklong. Maka kata Rasulullah, ringankan bebanmu, jangan melakukan dosa. Dosa jadi beban. Ringankan bebanmu, jangan terlalu berpikir terlalu lampau dengan dunia, karena dunia itu juga beban. Fa inna umurul akhirata, maka sesungguhnya urusan-urusan akhirat iku syabihatun, serupa bil bahril amik, dengan laut yang dalam, wa bis safaril ba'id, sama dengan perjalanan yang jauh, wa bil aqabatis sa'ubah, dan tanjakan yang menyulitkan. Perjalanan menuju akhirat oleh Rasulullah digambarkan seperti laut yang dalam, perjalanan yang jauh, dan tanjakan yang menyulitkan. Insyaallah. Apa kemarin solusinya Bapak Ibu? Jadi karena ini lautan yang dalam, perahunya disiapkan. Perahu itu apa kemarin? Hatinya, niatnya disiapkan. Wa bis safaril ba'id, karena ke akhirat itu perjalanan yang jauh, maka yang disiapkan apa? Bekal yang sempurna. Yang ketiga, wabil aqabatis sa'ubah, dan tanjakan yang menyulitkan, karena jalannya nanjak, beban-beban barang-barang ini ringankan. Sing gak perlu gak usah digawa. Likasratil ahwali, karena banyaknya kesulitan dan keruwetan nanti di akhirat. Kadang-kadang kita ini perlu Bapak Ibu mendengarkan keterangan tentang akhirat, betapa sulitnya akhirat. Agama ini kan dimensinya 2. Pertama adalah memberikan kabar gembira, maringi bebungah, berupa apa? Pahala dan surga.
Tapi sesekali kita harus belajar bahwa agama ini harus dengan ancaman, Pak. Dengan apa? Dengan murkanya Allah dan neraka, termasuk perjalanan yang menyulitkan. Orang itu termotivasi di dalam melakukan kebaikan karena dua hal. Yang pertama karena rindu dengan pahalanya Allah, yang kedua takut dengan murkanya Allah. Sama kayak doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang keempat, ini nasihat yang terakhir karena ini berbentuk 4 nasihatnya. Wa akhlisil amala, dan murnikan amal, ikhlaskan amal. Fa innan naqida, sesungguhnya sang pemantau, ay al-mu'tabar al-mumayyiz bainal hasan wal qabih, sang pemantau, sang penilai amal baik atau amal buruk, huwallahu ta'ala, yaitu Allah. Sang penilai, sang pemantau, huwallah, adalah Allah. Siapa Allah? Basirun, maha melihat. Maksudnya ngeten, Pak, sampean lapo sibuk-sibuk kepingin amale didelok wong, kepingin amale dinilai wong, padahal wong niku mboten berhak menilai. Sama dinilai jelek oleh orang lain, padahal sampean apik, gak ngaruh, Pak, nilai orang itu, Pak. Atau orang nilai kita baik padahal kita itu buruk, gak ngaruh. An-naqid bainal hasan wal qabih huwallahu ta'ala. Mestine nek caper, napa caper, Pak? Cari perhatian iku nang Allah. Karena yang menilai Allah, yang memantau Allah. Nah, ini caper nanggone atasan. Yes. Berharap kepada selain Allah, saya jamin kecewa sampai. Sudah terbukti itu, Pak. Awak dewe HP ku on 24 jam itu. Berharap ditelepon Mayor Teddy. Gak ditelepon-telepon, gak situ dadi menteri akhirnya. Ngono iku. Ya apa arep-arep. Gak usah dari menteri mboten pengajian lah niku lho, Pak. Jadi katanya, orang itu kalau yakin yang menilai amal kita itu Allah, untuk apa kita berharap nilai dari orang lain? Kalau ada secercah hati, setitik saja dalam hati ingin dinilai orang lain, maka saya pastikan bahwa hati kita belum mukhlis, belum murni, Bapak Ibu. Dan itu bahaya, Pak. Ini sudah saya jelaskan di awal kemarin, bahwa panjenengan ngeten iki lak nabung nggih, nabung. Salat nabung. Ngaji nabung, sedekah nabung. Terus ada orang yang tabungannya banyak, Pak. Saldonya banyak. Sampai 1 miliar. Tiba-tiba dia ngecek ke bank, pada waktu dia ngambil saldonya 0. Rahib, Pak. Ini marak loh ya. Banyak berita-berita orang yang nabung di di bank itu sekarang saldonya hilang ratusan juta. Bagaimana perasaannya? Uang sudah nabung angel-angel, ngelumpuno duit sekedik moro ditabung, dadak moro sudah diperkirakan ratusan juta, dicek raib. Ya no perasaan sampean? Nangis, Pak. Sing nang TV gulung-gulung, Pak. Konfirmasi ke banknya nggak mau tanggung jawab. Ya ndak tahu, Pak. Lu ya apa sih aku nang bankmu kok kon gak ero lho, ya sembuh yo. Gak melok-melok aku, lempar ke sana, orangnya pingsan akhirnya, Pak. Itu baru kehilangan tabungan dunia. Lah ada orang itu tabungan akhirat, dia sholatnya baik, Bapak Ibu, kelihatannya baik, ibadahnya baik, dia perkirakan tabungannya sudah banyak, ternyata pada waktu menghadap kepada Allah dilihat saldonya entek raib. Ya napa kira-kira, Pak? Munting wong iki. Nah, sekarang kita bicara raibnya amal karena apa? Karena enggak murni hatinya karena Allah. Enggak murni hatinya karena Allah. Oh, nek golek tiang sing amale kata omyoan, Pak. Saya melihat banyak orang semangat ibadah itu banyak, tapi yang melihat orang yang ikhlas karena Allah ini yang jarang.
Padahal rumus dalam amal, tidak mungkin amal kita diterima kalau landasannya bukan karena Allah. Ini paling wedi kalau menjelaskan ini Pak. Karena ini urusan hati, urusan noto niat. Tapi kalau kita belajar insya Allah aman Pak. Aimat li amaraqi bali jami'il ahwal. Allah itu memantau kita Pak. Kita mau berbuat yang samar Allah tahu, yang jelas Allah tahu, yang disembunyikan Allah juga tahu. Lalu apa kepentingan kita mau dinilai sama manusia? Nggak ada Pak. Sekarang kan banyak lembaga survei itu. Sementara ini survei kanggo pilkada. Nanti ada survei Pak kanggo amal soleh sampean. Tak sawang-sawang sampean niku Pak. Insya Allah ya ahli neraka sampean niku Pak. Modelnya kaya asistennya malaikat Malik kenal modelnya dek itu. Sok tahu tentang nasib seseorang. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkatalah seorang tabi'in Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba liman tabat lahu khutwatun wahidatun fi umrih la yuridu biha illallahu ta'ala. Tuba, beruntunglah liman bagi orang tobat yang berbuat kebaikan, lahu baginya khutwatun wahidatun, satu langkah pernah berbuat baik, fi umrihi di dalam umurnya, la yuridu biha illallahu ta'ala, yang tidak menginginkan kecuali pahala dari Allah. Pak, ada orang selama amal hidupnya itu sekali saja dia karena Allah, itu sudah beruntung. Dan itu bisa menyelamatkan, itu bisa menyelamatkan hidupnya. Wa ma'khuduhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu an. Rasulullah juga pernah memberikan nasihat kepada sahabat Mu'adz, akhlis al-amala, murnikan amalmu, ikhlaskan amalmu, yajzika minhul qalil, maka Allah akan memberikan keberkahan walaupun sedikit. Bapak Ibu, panjenengan ngombe susu murni mek sak gelas tok lebih baik daripada susu campur-campuran sak gentong. Lebih baik Pak saya minum murni hanya sedikit daripada akeh tapi kecampuran. Pada warnane putih, susu campur santen, campur banyu. Minyak nih lho, kalau nggak ada minyak Bapak Ibu diparingi kali koncoku lho wingi teng Medina. Sak menten tok niku. Regane 5 juta, Pak. Sak ngeten tok. Tapi ditolen set seminggu gak hilang. Gak adus sih lho. Gak apa-apa. Kelambine tapi ya kecut awake. Tapi kalau nanti dikei minyak sak menten Pak kali jamaah Pak. Sak menten semprot jes. Sik durung tutuk kono. Wis gak ambu wisan. Karena ini campuran alkohol, campuran sol. Murni walaupun sedikit itu lebih bagus daripada banyak tapi tercampur macam-macam. Sama Pak. Amal sedikit saja tapi ikhlas karena Allah jauh lebih bagus, lebih berkah daripada banyak amal tapi penuh dengan tendensi, penuh dengan keinginan dipuji oleh orang lain. Ini nasihat yang keempat. Selesai nasihatnya Bapak Ibu. Ya, ayo ditata niatnya, ayo ambil bekal yang sempurna, ringankan beban, hindari dosa, dan kemudian murnikan hati amal ini karena Allah, karena yang maha memantau adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo, ini enten sing tanglet. Monggo Pak Yahya. Nuwun sewu Pak nggih. Ayo langsung. Ngapunten, mohon izin untuk menanyakan bagaimana cara mengatasi perasaan ragu-ragu atau khawatir bahwa niat kita tidak murni. Ya, ragu-ragu itu disebabkan dua Bapak Ibu. Pertama, kebodohan kita dengan ilmu. Wong bodoh itu mesti mamang Pak. Contoh, saya ke Madura, ada acara di Madura. Saya itu perlu cari alamatnya Pak, alamat lengkapnya, rutenya, share lokasinya.
Kalau saya sudah tahu yakin, Pak. Tapi ini ragu-ragu, karena saya bodoh, iki liwat ndi iki, liwat kok ono tak ini. Satu. Solusinya ngaji. Biar yakin. Yang kedua yang bikin ragu-ragu itu adalah makan barang haram. Orang yang kebanyakan haram ini, Pak, akan ada syak di hatinya. Syak itu rasa ragu-ragu. Enggak yakin sholatnya, enggak yakin, kalau doa enggak yakin, ibadahnya enggak yakin. Dan ini yang tahu adalah kita sendiri. Makanya diseleksi betul, Pak, makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Semakin banyak makan barang yang haram atau syubhat, hati kita semakin syak terus. Kira-kira sholatku ya apa ya, guys, modelnya koyok ini itu. Ngaji dan pastikan harta yang masuk, makanan yang masuk itu adalah makanan yang halal. Wallahu a'lam, nggih. Terus tadi nggih. Nggih. Salam. Syarat yang kedua apa, Pak? Nggih, bekal. Betul. Nggih. Bapak Ibu, takwa itu kan secara garis besar menjalankan perintah, menjauhi larangan. Yaitu semua perintah kita lakukan, Pak. Semua larangan kita jauhi semampu kita. Karena masing-masing punya kadar ketakwaan yang berbeda-beda. Kalau kita nggak mampu melakukan, jangan nggak sama sekali. Kalau tidak bisa 100, 90. Kalau enggak 50. Kalau enggak ya 10. Jangan sama sekali. Kalau benar-benar tidak bisa melakukan, tolong dihadirkan, ya Allah, sesungguhnya saya harus sholat ke masjid, tapi ternyata saya ada keperluan lain, mohon ampuni saya ya Allah. Kesadaran bahwa dia tidak bisa sempurna melakukan perintah, itu juga bagian dari takwa. Tapi nek ngeten, Pak, alas gak apa-apa menisi ono maneh salati. Seolah-olah meremehkan perintah, meremehkan larangan. Maksiat yang ngono gak apa-apa ndelok tok ae, gak apa-apa mek ndelok tok ae kok. Gak sampai lapo-lapo kok. Loh, pertama ndelok tok liyane ingin terusan, Pak. Sekali orang meremehkan dosa kecil, kehilangan dia takwa. Sekali dia meremehkan perintah walaupun kecil, sekali kehilangan takwa. Jadi hati-hatilah, Pak. Tidak ada perintah besar atau kecil, tidak ada dosa besar atau kecil bagi orang yang bertakwa. Perintah jalankan, larangan tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Pangapunten nggih, Pak. Insyaallah pertemuan lagi kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.